Halo teman-teman, selamat datang di segmen horor Sugar Mellow. Makasih buat teman-teman yang udah like dan subscribe channel aku. Buat kalian yang belum, subscribe dan like ya, biar kita bisa temenan. Di segmen horor mellow kali ini, kita akan ngebahas tentang suatu pulau yang ada di Italia yang seperti neraka dan menjadi salah satu tempat angker di dunia. The Floating City of Venice terkenal dengan arsitektur gotiknya. Seluruh kota dirancang dengan cerdas, menjadikannya sebagai gaya arsitektur yang beda dari negara Eropa yang lain. Tempat yang indah dan menjadi tujuan bagi wisatawan internasional. Venezia adalah salah satu tempat langka yang membuat kita ingin tersesat. Namun, di antara Venezia dan Lido terdapat pulau kecil yang sering terdengar suara jeritan yang menakutkan. Pulau itu adalah Pulau Poveglia. Pulau Poveglia dikelilingi oleh lautan. Bahkan masyarakat di sekitar menyebutnya sebagai tempat paling berhantu di dunia. Menurut legenda di masyarakat, Pulau Poveglia adalah pulau penuh dengan jeritan yang menakutkan dan mengiris hati. Menurut hukum di Italia, mengunjungi Pulau Poveglia adalah hal yang ilegal. Bila kita cukup nyali, kita dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah di Italia untuk mengunjungi Pulau Poveglia. Pulau Poveglia pertama kali muncul dan dihuni sekitar tahun 421. Pada tahun 810 Masehi, setelah perang di Laut Timur Italia, para prajurit dikirim ke Pulau Poveglia. Pulau Poveglia terbagi menjadi dua dan dipisahkan oleh kanal kecil. Pada tahun 1378, saat perang melawan Chioggia, para pemukim di Poveglia dievakuasi oleh pejabat setempat. Sejak itu, kota menjadi tidak berpenghuni. Walaupun pemerintah telah mengupayakan untuk ada penghuni di pulau itu. Lebih menakutkannya lagi, saat wabah pes menyebar di Venezia, pemerintah membuat keputusan untuk membagi kelompok, di mana memisahkan orang yang sehat dan orang yang tidak sehat. Bagi para mayat yang meninggal karena wabah pes, dikirim ke Pulau Poveglia. Begitu pula dengan orang yang sedang menderita wabah pes atau orang yang diduga menderita wabah pes. Mayat-mayat di Venezia pun mulai menumpuk. Pejabat setempat mengirimkan mayat-mayat itu ke Pulau Poveglia untuk dibakar menjadi abu. Ada juga yang hanya dikubur dan telah menjadi kerangka, dikubur di Pulau Poveglia. Dilaporkan ada 1.500 lebih kerangka di Pulau Poveglia. Bisa dibandingkan berapa kecilnya pulau itu? Ada legenda yang mengatakan kapal dari Spanyol menuju Venezia dikirim menuju Pulau Poveglia dikarenakan ada 8 kru yang meninggal karena wabah. Semua orang dipaksa untuk turun di Pulau Poveglia. Namun ada satu anak laki-laki yang ada di kapal untuk menjadi penjaga. Pada suatu malam, anak laki-laki itu mendengar suara teriakan yang mengerikan. Dia tidak berani untuk menghampirinya. Pagi hari dia melihat semua orang yang ada di kapal dipindahkan ke dalam satu ruangan kecil dan mereka semua bergumam dengan kalimat yang tidak dimengerti. Menyeramkan.
Pada awal abad 20, Pulau Poveglia diubah menjadi rumah sakit jiwa. Karena sebelumnya Pulau Poveglia ini sudah menyimpan hal yang mengerikan dengan timbunan mayat di tanah pulau itu, menjadikannya rumah sakit jiwa ini angker. Pasien di rumah sakit jiwa ini menuturkan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh, benda bergerak sendiri, benda berpindah tempat, dan cahaya yang berkedip-kedip. Menakutkan. Para dokter dan suster tidak mempercayainya. However, nobody care about what they said. Salah satu dokter yang mengurus rumah sakit di Pulau Poveglia memiliki pemikiran bahwa lobotomi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menghilangkan gangguan mental. Buat kalian yang belum tahu, lobotomi ini adalah hal yang benar-benar hal yang mengerikan, karena lobotomi adalah operasi bedah di mana lobus prefrontal otak itu diiris. Yang lebih mengerikannya lagi, dokter di rumah sakit itu tidak menggunakan anestesi kepada para pasiennya. Bahkan jeritan-jeritan dari para pasien di Pulau Poveglia bisa terdengar sampai Pulau Lido. Dokter menggunakan palu, pahat, dan bor untuk melakukan operasi. Ada juga eksperimen yang tidak diketahui oleh masyarakat bahwa dokter ini melakukan eksperimen terhadap para pasien di menara lonceng. Sangat mengerikan. Namun dokter itu menghilang dari Pulau Poveglia. Banyak cerita yang beredar bahwa dokter itu bunuh diri, didorong oleh pasiennya, didorong oleh arwah-arwah yang membencinya, didorong oleh arwah-arwah yang marah, dan dibunuh oleh para pasien yang mengetahui praktik dokter. Lalu pada tahun 1968, rumah sakit ini ditutup. Kita pun tidak tahu apa alasan penutupan dari rumah sakit itu. Namun bisa dipastikan banyaknya roh gentayangan, banyaknya roh yang tidak tenang berada di Pulau Poveglia. Setelah rumah sakit ditutup, ada satu keluarga yang membeli pulau itu sebagai tempat liburan pribadi. Namun tidak dapat bertahan lama karena mereka mendengar suara jeritan menakutkan. Bahkan mereka melaporkan bahwa wajah putri mereka dirobek karena ada entitas yang marah. Akhirnya pada tahun 1969 Pulau Poveglia resmi ditutup. Pada tahun 2014, pengusaha Italia bernama Luigi Brugnaro menyewa pulau untuk 99 tahun. Dia merencanakan untuk merestorasi bangunan di Pulau Poveglia. Namun setelah menjadi wali kota Venesia pada tahun 2015, ia membatalkan niat apapun ke pulau itu dan tidak pernah membicarakannya lagi. Bener-bener creepy. Walaupun Pulau Poveglia ini ilegal, masih saja ada para pelancong yang penasaran akan Pulau Poveglia ini. Namun selalu berakhir tidak ingin kembali ke pulau itu dengan cerita yang menakutkan. Menurut cerita yang beredar, Pulau Poveglia rumah bagi kebun anggur. Karena tanaman anggur harus tumbuh dengan baik
di tanah yang berdebu. Ya, karena bisa dipastikan bahwa debu yang dimaksud adalah abu manusia. Karena 50% lebih tanah yang ada di Pulau Poveglia terdiri dari abu manusia. Namun berita tentang kebun anggur ini tidak tahu kebenarannya. Banyak berita simpang siur tentang kebun anggur ini. Tidak ada catatan resmi dari keseluruhan cerita ini. Kisah ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan dari waktu ke waktu. Pengakuan dari warga sekitar sampai saat ini mereka masih mendengar suara teriakan misterius, suara teriakan menyakitkan, dan suara teriakan yang aneh saat malam hari. Bahkan ada laporan dari pengunjung ilegal di Pulau Poveglia bahwa ia telah dicakar dan merasakan sensasi seperti diawasi dan seperti ingin didorong dan dikejar oleh entitas yang tidak diketahui. Jika kalian ingin coba, ingin menaklukkan Pulau Poveglia, silakan datang ke Pulau Poveglia. Tentu saja hal misterius akan menantimu. Tentu saja hal menyeramkan akan datang. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.